Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPK Pangkal Pinang edisi 19 Desember 2022 kembali bersama saya Guru Injil Filemon. Kita akan memasuki pembahasan Injil Matius episode yang ke-7. Saudara, tidak seperti Lukas, Matius tidak menceritakan kepada kita kedatangan para gembala untuk mengunjungi Yesus di kandang. Fokus Matius segera kepada orang-orang kafir, orang-orang bukan Yahudi, yaitu para Majus. Dan sejak awal motivasi Matius kita bisa melihat bahwa ia ingin menggambarkan Yesus sebagai penggenapan hukum Taurat, penggenapan janji kepada Abraham dan Daud, bahwa keturunan Abraham, keturunan Daud akan membawa berkat kepada seluruh dunia, dan pemerintahan Daud akan selamanya atas seluruh bumi ini. Dan di sini kita bertemu dengan para Majus. Nah, saudara, saya mengadakan sedikit penelitian tentang seperti apakah orang Majus ini. Pada abad pertengahan muncul penafsiran bahwa orang-orang Majus ini terdiri dari 3 orang yang berasal dari 3 benua, Eropa, Asia, dan Afrika. Sehingga pada masa itu muncul lukisan-lukisan yang menggambarkan orang-orang Majus dengan 3 orang yang berwarna kulit yang berbeda. Dan sebelum itu muncul 3 nama yaitu Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Nama ini pertama kali disebutkan oleh Origen, salah satu tokoh gereja yang hidup pada abad ke-3 tahun sekitar 250-an Masehi. Tetapi sejak abad ke-7 hingga sekarang, orang-orang yang terdidik di dalam sejarah dan di dalam teologi pada umumnya tidak lagi menerima pandangan bahwa orang Majus itu hanyalah terdiri dari 3 orang, apalagi sampai menyebutkan ketiga nama orang tersebut. Apalagi Matius memang tidak mengatakan ada berapa jumlah mereka. Satu lagi miskonsepsi tentang orang Majus ini adalah bahwa mereka datang di saat Maria dan Yusuf masih di dalam kandang sesudah Maria melahirkan Yesus. Tetapi Matius pasal 2 ayat 11 mengatakan bahwa orang Majus ini mengunjungi Yesus di sebuah rumah, bukan di sebuah kandang. Jadi kemungkinan Yesus telah lahir beberapa bulan, bahkan mungkin sudah lebih dari 1 tahun. Kalau kita mengingat bahwa Herodes kemudian membasmi anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Jadi ada kemungkinan Majus ini mengunjungi Yesus yang sudah berumur 1 tahun lebih. Dan itulah sebabnya di episode tentang Yusuf kita melihat bagaimana Yusuf harus berjuang berulang kali keluar dari zona nyamannya. Seolah-olah Tuhan tidak mengizinkan dia tinggal tetap di satu wilayah untuk waktu yang cukup lama. Nah, tetapi saudara, dari berbagai kemungkinan, salah satu kemungkinan yang kuat tentang orang-orang Majus ini, bahwa mereka mungkin adalah orang-orang yang beragama Zoroaster dari Persia. Sebab kaum Zoroaster ini memang disebut sebagai Majus dan menjadi agama yang penting di Persia kuno. Dan Persia sekarang adalah negara Iran. Dengan ciri dari Zoroastrianisme ini, mereka telah menganut paham monoteisme, kepercayaan bahwa hanya ada satu Allah. Sehingga ada kemiripan dengan konsep Allah Israel. Dan beberapa kemiripan konsep Yahudi dengan Zoroaster, kemiripan yang lain, antara lain, mereka percaya bahwa kebaikan akan menang atas kejahatan. Dan mereka juga percaya bahwa dunia ini pertamanya diciptakan baik, tetapi kemudian menjadi rusak karena kejahatan atau dosa manusia. Mereka juga percaya bahwa dunia pada satu hari akan dipulihkan dalam kesempurnaan di akhir zaman. Dan juga mereka percaya bahwa keselamatan bagi pribadi bergantung pada kesimpulan dari pikiran, perkataan, dan perbuatan seseorang. Artinya setiap orang akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi pada masa kelahiran Tuhan Yesus pun, orang-orang Yahudi dengan bangsa Persia telah tinggal berdampingan untuk setidak-tidaknya 500 tahun. Karena bangsa Persia adalah kerajaan yang menaklukkan kerajaan Babel, yang pada waktu itu telah menawan bangsa Yahudi. Karena Tuhan menghukum bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda karena dosa mereka lewat kerajaan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Tetapi Persia adalah kerajaan yang meruntuhkan, mengalahkan Babilonia,
dan kemudian mempertahankan orang-orang yang ditawan oleh Babilonia, orang-orang Yehuda yang saya maksudkan. Dan sebagai gambaran, misalnya seorang sejarawan kuno bernama Herodotus yang hidup di pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi telah menyebutkan keberadaan kaum Majus sebagai kelompok yang suka menerjemahkan atau menafsirkan ramalan dan juga mimpi, dan juga tertarik pada astrologi. Dan sekedar kita tahu saja bahwa kata Zoroaster sendiri memuat 3 kata dasar. Zo itu berarti kehidupan, Ro artinya aliran, dan Aster, bintang, ya, Aster. Istilah yang kemudian kita gunakan di zaman modern ini dengan astrologi, ilmu perbintangan. Jadi mereka ini adalah kaum yang meninggikan bintang. Kalau tidak mengatakan mereka menyembah bintang, ya mungkin beda tipis begitu. Dan dalam salah satu catatan Babilonia kuno, jadi sebelum Babilonia runtuh, memuat kisah bagaimana para petinggi mereka meminta petunjuk dari para kaum Zoroaster ini. Mungkin bagi kita, kalau benar orang Majus ini adalah kaum Zoroaster, mungkin ini adalah sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin Alkitab, Allah Israel, bisa memuat hal-hal yang berbau mistis, bahkan bisa dikatakan najis dalam ukuran Yahudi, penyembah berhala seperti ini. Nah, saudara, kita perlu mengingat bahwa interaksi orang Israel dengan orang Persia secara khusus itu sudah lama dan tanda petik punya kedekatan yang mungkin melampaui apa yang kita ketahui selama ini. Misalnya, perlu diingat bahwa salah satu teks penting memuat nubuatan oleh peramal yang berasal dari daerah dekat dengan Babilonia Persia, yaitu seorang penenung bernama Bileam yang dibayar oleh Balak untuk mengutuki Israel. Tetapi Tuhan mengintervensi dan memakai Bileam ini untuk memberkati Israel. Ya. Jadi kisah Bileam yang kita kenal. Bileam ini berasal dari sebuah kota bernama Petor yang lokasinya berada di tepi sungai Efrat dekat Persia dan Babilonia. Jadi bisa jadi bahwa Bileam ini bisa dikatakan mungkin adalah cikal bakal atau mungkin sudah menjadi kelompok orang Majus. Dan di dalam Bilangan 24 ayat 17, dalam nubuatan yang Tuhan sampaikan melalui perkataan Bileam ini memuat frase tentang bintang yang terbit. Saya bacakan, "Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel." Jadi luar biasa sekali bagaimana nubuatan dari seorang ahli sihir di dekat Persia, Babilonia, memandang bintang yang terbit dari Yakub, dan orang-orang Majus melihat bintang sebagai petunjuk lahirnya Mesias, yaitu Yesus Kristus. Selain kemungkinan tradisi dari nubuatan Bileam ini, ada juga kemungkinan pengaruh dari Daniel. Dia adalah orang yang bekerja sebagai penasihat di Babilonia. Dia sebagai salah satu dari tawanan dari kerajaan Yehuda ketika Nebukadnezar menaklukkan Yehuda. Dan dia meneruskan pekerjaan di sana meski Babilonia telah ditaklukkan oleh Persia. Ya, kerajaan Babel telah digantikan oleh Persia. Dan kita bisa melihat bagaimana luar biasa Tuhan memelihara hambanya ini, ya. Di antara dua kerajaan yang bertikai, dia bisa tetap selamat, bisa tetap hidup, dan bahkan bisa tetap bekerja, melayani raja di sana. Nah, jadi sangat besar kemungkinan ketertarikan orang Majus adalah karena nubuatan-nubuatan Daniel yang dicatat di dalam Alkitab kita. Pada zaman Babilonia, Raja Nebukadnezar pernah mendapatkan mimpi dan meminta untuk para penafsir mimpi mengartikan, menebak apa isinya dan mengartikannya, dan tidak ada seorang pun yang sanggup. Tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel untuk menjawab, menceritakan apa isi mimpi itu, sekaligus memberikan artinya. Dan contoh lagi, misalnya di dalam Daniel 9 ayat 24 hingga 26, dikatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan,
untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Jadi melihat dari detailnya nubuatan dari Daniel ini, ada kemungkinan bahwa orang-orang Majus ini memakai ini sebagai salah satu sumber untuk memperkirakan kelahiran dari raja orang Yahudi. Ketika orang Majus menjumpai Herodes Agung, mereka mencari di mana raja orang Yahudi yang baru lahir. Nah, selain itu dalam terjemahan Yunani kitab Daniel juga istilah Majus ini muncul ya pada waktu Nebukadnezar mendapatkan mimpi yang menggelisahkan hatinya. Ya, ketika Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh bangsa Yahudi, mereka juga memakai istilah Majus di situ. Ya, dan tadi saya sudah ceritakan bagaimana mereka tidak sanggup, tetapi Daniel lah yang sanggup untuk menjelaskan arti mimpi itu. Sehingga saudara-saudara, sekali lagi ketika Babilonia diruntuhkan oleh Persia, kemungkinan besar pengaruh dari Daniel ini, catatan-catatan tentang nubuatannya ini juga dapat diakses oleh orang-orang Majus yang berasal dari negeri Persia ini. Lalu misalnya lagi di dalam Daniel 7, terutama ayat 13 hingga 14, dan juga di pasal 12 ayat 13, di mana Daniel berbicara tentang seseorang yang kekuasaannya akan melintasi seluruh bangsa, dan juga akan menghakimi orang mati. Ini kemungkinan akan menimbulkan ketertarikan dari para penganut Zoroastrianisme ini. Sebab di dalam agama mereka ada kepercayaan akan adanya penghakiman terakhir. Cuma berbeda, mereka percaya penghakiman terakhir ini akan dilakukan oleh satu sosok yang disebut namanya Mitras. Yang sekali lagi berbeda dengan kekristenan. Mitras ini mereka percaya bukanlah Allah, melainkan hanyalah ciptaan. Tetapi dia ini dipercaya akan meniadakan kejahatan dan akan memberi upah kepada orang benar. Mitras ini juga digambarkan sebagai sosok yang maha tahu, tidak bisa ditipu, tidak akan salah, dan selalu mengawasi dan tidak pernah beristirahat. Sebuah gambaran yang mirip dengan Tuhan kita. Jadi ada kemiripan yang luar biasa di situ, saudara-saudara, yang saya rasa bukan sebuah kebetulan belaka. Selain itu, selama pemerintahan Persia atas tawanan Yehuda di Babel, di dalam kisah Esther juga ada penyebutan tentang sekelompok orang yang kemungkinan juga adalah termasuk kelompok Majus, ya, yang kemudian ini adalah keturunannya di dalam kisah Matius. Di dalam Esther 1 ayat 13 hingga 14, maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan. Ketujuh pembesar Persia dan Media, yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Dan di situ raja bertanya tentang apa yang harus dilakukan terhadap ratunya yang tidak menghormati dia, Ratu Wasti, yang kemudian digantikan oleh Esther. Nah, orang yang ditanya ini jelas sekali adalah orang-orang yang ahli, dan kemungkinan mereka ini adalah kelompok orang Majus atau kelompok orang Zoroaster di kerajaan Persia. Meski demikian juga perlu diingat, ya, saya tidak mengkultuskan tafsiran ini pasti benar, sebab dalam penelitian para ahli sejarah, orang-orang kelompok Majus ini, kepercayaan mereka ini telah tersebar cukup luas pada zaman Yesus. Tidak hanya di Persia, tetapi juga di Parsia, di Baktria, di Aria, di Media, di Samaria, Ethiopia, dan bahkan sampai ke negeri Mesir. Jadi orang Majus yang datang kepada Yesus ini sebenarnya sekali lagi bisa dari mana saja.
Tetapi kemungkinan besar adalah dari kelompok Zoroastrian ini. Dan perlu diketahui juga bahwa para bapa gereja mula-mula seperti Justinus, Origen, Agustinus, dan Jerome, mereka ini tidak tabu dengan interaksi ini. Dan ketika mereka menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin, mereka menerjemahkan kata majus ini dalam pengertian umum yang dikenal pada masa itu, yaitu sebagai para penyihir. Nah, saudara, dengan latar belakang ini, dengan kemiripan-kemiripan ini, maka sangat masuk akal yang terjadi adalah Allah memberikan anugerah khusus, memakai bahkan kepercayaan mereka untuk menuntun mereka, untuk mencari dan menemukan Tuhan Yesus sebagai tanda bahwa Injil keselamatan akan sampai kepada seluruh bangsa. Jadi ini semacam prelude dari Injil Matius. Dan kita sudah mengetahui bahwa ending dari Injil Matius adalah amanat agung, yang isinya adalah Injil keselamatan harus diberitakan kepada seluruh kaum bangsa di dunia ini. Dan Matiuslah yang mencatat bahwa salah satu tanda akhir zaman atau kiamat adalah bahwa Injil harus diberitakan ke seluruh dunia, yaitu di dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi kita bisa melihat di sini para penyembah pertama Yesus. Kalau kita menghitung dari Injil Matius saja, kalau Lukas tentu ada para gembala yang datang menyembah kepada Yesus. Tapi dari versi Matius, yang menyembah Mesias adalah orang non-Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang bisa dikategorikan najis menurut hukum Taurat. Tapi justru mereka mendapatkan kehormatan untuk pertama menemukan dan menyembah Yesus, Sang Mesias. Bahkan dalam teks Matius memakai istilah lihatlah, ya, ayat 9, pasal 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, Raja Herodes, berangkatlah mereka, orang Majus, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi seolah-olah Matius hendak mengagetkan pembacanya. Lihatlah, lihat nih, apa yang terjadi ini. Ini untuk menarik perhatian pembacanya. Ini adalah orang kafir, ini adalah penyihir, ya bisa dikatakan demikian. Mungkin mereka punya kedudukan tinggi di negeri mereka, tetapi mereka adalah orang berdosa, mereka adalah orang kafir. Tapi lihatlah, Allah menuntun mereka secara istimewa dengan sebuah bintang. Dan menafsirkan tentang bintang ini juga membuat, jujur saja, ada banyak hal yang masih belum saya mengerti. Tetapi satu hal yang pasti, Matius ingin pembacanya, yaitu orang Kristen Yahudi, membuka mata mereka dan melihat anugerah Allah itu bukan hanya untuk orang Israel saja. Nah, saudara, di dalam kehidupan modern, kadang-kadang orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang taat beragama, bisa punya kriteria sendiri tentang siapakah yang bisa diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi mungkin dalam kesalehan mereka lebih kriteria yang mereka buat lebih sempit daripada kriteria Allah. Tapi kalau kita melihat bahwa sebenarnya sejak perjanjian lama, visi Allah akan keselamatan dari segala bangsa itu telah dinyatakan. Seperti yang saya sampaikan di dalam Covenant Daud, di dalam khotbah saya kemarin. Jadi saudara, apa yang kita pelajari dari kisah Majus ini? Yaitu bahwa Yesus adalah Mesias bagi seluruh bangsa. Dan Tuhan dalam rencananya, dalam kekuasaannya yang ajaib, Dia bisa memakai siapa saja, apa saja. Dia bisa membawa siapa saja untuk datang kepada Sang Mesias itu. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, tetapi tidak harus dengan mulut orang. Berita Injil itu harus bisa disampaikan. Sekali lagi saya tidak meremehkan pemberitaan Injil. Mungkin orang-orang Majus ini membaca dari nubuatan-nubuatan perjanjian lama sehingga mereka bisa datang kepada Yesus. Mungkin kemungkinan besar itu terjadi. Tetapi
kita melihat tidak ada catatan bagaimana mereka bisa sampai kepada Mesias. Yang jelas adalah anugerah Tuhan. Tuhanlah yang memimpin mereka. Oleh sebab itu marilah kita setiap hari bersandar kepada Tuhan ini. Tuhan yang sanggup menuntun kita. Allah yang sanggup melakukan mujizat, melakukan perkara yang dahsyat, hal yang ajaib untuk membawa keselamatan bagi orang yang Dia kasihi dan yang telah Dia pilih. Dan kalau kita bisa percaya kepada Tuhan hari ini, patutlah kita sangat bersyukur kepada Dia. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.